Sekolah ini menyediakan satu ruangan yang boleh digunakan untuk bergenjot ria. Pada kesempatan ini juga Otome mengajak Makoto untuk mencoba bergenjot di satu ruangan yang telah disediakan ini. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, kembali lagi di alur cerita El. Tapi sebelum itu, apa kabar kalian semua? Bagaimana perjalanan cinta kalian minggu ini? Alur cerita kali ini tentu saja diawali oleh salah satu jagoan kita nih, yang bernama Makoto. Kalau mendengar nama Makoto, tentu saja tidak salah lagi ini adalah alur cerita dari anime School Days. Jadi teman-teman langsung saja ke alur ceritanya. Setiap pagi Makoto selalu bertemu dengan Katsura, ciwi yang menarik perhatiannya di suatu kereta. Kereta itu mereka tumpangi bersama setiap pagi. Namun Makoto masih belum berani untuk menyapa Katsura. Katsura pun memang sangat pendiam. Ketertarikan Makoto pada Katsura tentu saja terus-menerus mengusik pikirannya. Ia pun curhat dengan Sekai, teman sekelas Makoto. Dan secara kebetulan Sekai memang duduk di sebelah Makoto. Sekai terus-menerus mendengarkan curhatan dari Makoto tentang bagaimana ia begitu tertarik dengan Katsuhara. Sekai pun memberikan Makoto keberanian untuk mendekati Katsuhara. Aksi demi aksi dilancarkan Makoto untuk mendapatkan hati Katsuhara. Dan akhirnya, betul saja, tidak sulit untuk mendapatkan cinta Katsuhara. Ini adalah Makoto dan Katsuhara yang sedang berujak lambe di atas rooftop sekolah. Menikmati masa-masa SMA dengan berujak lambe memang yang paling nikmat. Namun dengan berlalunya waktu, setelah menjalani hubungan dengan Katsuhara, Makoto ternyata merasa menjalani hubungan dengan Katsuhara itu tidak seperti apa yang dia idam-idamkan. Katsuhara sepertinya kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan Makoto. Bahkan Makoto mulai mengkritik masakan Katsuhara. Apalagi Katsuhara sepertinya tidak suka untuk disentuh. Katsuhara pun curhat dengan Sekai. Betapa ia tidak suka ketika berujak lambe dengan Makoto mulai menyentuhnya. Sekai pun menenangkan hati Katsuhara dan berkata, ia akan mencoba menasihati Makoto agar menjaga tangannya. Ternyata hubungan Sekai dan Makoto bukan hanya sekedar teman curhat, mereka pun TTM-an teman-teman. Jadi bolehlah coba-coba. Bahkan Makoto dan Sekai pun sering melakukannya di dalam ruangan kelas yang sudah tidak terpakai lagi. Sambil menasihati Makoto, Sekai pun bilang, kau bebas untuk latihan denganku, tapi ingat ini adalah latihan. Kau adalah kekasih dari Katsuhara. Katsuhara tidak masalah kalau Makoto dekat dengan Sekai. Bahkan mereka sering makan siang bertiga di atas genteng sekolah. Namun lama-kelamaan, seringnya Makoto curhat dengan Sekai, dan seringnya Makoto latihan dengan Sekai. Makoto sering membicarakan imajinasinya kepada Sekai. Dan Sekai pun sepertinya menanggapi imajinasi Makoto dan berusaha untuk memenuhinya. Sekai memberi Makoto kenyamanan sekaligus tempat untuk berlatih tentang imajinasinya itu. Sekai pun mulai menasihati Makoto kalau ternyata Katsuhara pun juga punya imajinasi. Walaupun agak sedikit berbeda, tapi imajinasi Katsuhara itu yang sangat-sangat romantis. Bahkan ia pun berimajinasi kalau Makoto bisa menjadi pangeran berkuda untuk Katsuhara, maka Makoto bisa melakukan apapun pada Katsuhara. Bahkan Sekai pun menjelaskan pada Makoto kalau ternyata imajinasi Katsuhara itu untuk melakukannya di dalam hutan. Kau harus bisa membawanya ke tempat yang sepi, yang tidak terlihat orang dan langsung saja kau boleh melakukan aksimu. Mendengarkan hal itu, tentu saja itu sangat berbeda pada Makoto. Imajinasi Makoto adalah untuk melakukannya di mana saja, termasuk di tengah-tengah kerumunan orang. Mereka hanya perlu mencari ruangan yang tidak terpakai di sekolah.
Makoto lama-kelamaan mulai menyadari kalau Sekai lah yang sesuai dengan imajinasinya. Dan lama-kelamaan, Sekai pun mulai tidak suka apabila Makoto semakin lama meluangkan waktunya dengan Katsuhara. Rasa cinta pun sudah muncul. Makoto tidak segan-segan untuk menyembunyikan perasaannya pada Sekai. Ia pun terus menunjukkan perhatian pada Sekai, dan ia pun mulai menjauhi Katsuhara. Namun Sekai pun merasa bersalah. Makoto, kalau memang sudah tidak mau dengan Katsuhara, katakan saja, jangan kayak gini. Tapi sepertinya Makoto malas untuk membicarakannya pada Katsuhara. Ia lebih baik diam-diam menjauh lalu menghilang. Namun Katsuhara, selama ia tidak mendengar kata-kata dari Makoto sendiri kalau Makoto tidak lagi menginginkannya, Katsuhara pun tetap beranggapan kalau Makoto adalah kekasihnya. Sampailah mereka di hari festival sekolah yang sangat ditunggu-tunggu. Ternyata di hari festival sekolah ini menyediakan satu ruangan yang boleh digunakan untuk bergenjot ria. Bahkan disediakan tisu dan fasilitas lainnya. Di festival ini, para siswa dan siswi boleh saling menyatakan perasaan, dan apabila perasaan mereka sama, mereka akan menari bersama. Ternyata ciwi-ciwi yang ingin menyatakan perasaan pada Makoto tentu saja bukan hanya 1-2 tapi banyak. Bahkan termasuk Otome. Pada kesempatan ini juga Otome mengajak Makoto untuk mencoba bergenjot di satu ruangan yang telah disediakan ini. Otome pun bilang pada Makoto, setelah bergenjot, mari kita menari bersama. Tapi ternyata setelah menggenjot Otome, Makoto malah menari dengan Sekai dan menyatakan perasaannya pada Sekai. Sekai pun sangat senang. Di lain sisi, Katsuhara, walaupun ia beberapa hari sebelumnya sudah membuat janji dengan Makoto, kau boleh menyentuhku kapan saja kau mau di rumahku. Apabila adikku sedang tidak di rumah, kau boleh melakukan apa saja. Tapi kau harus menemaniku menari di festival sekolah ini. Karena melihat dada Katsuhara, Makoto mengiyakan permintaan Katsuhara. Namun, akhirnya ia pun mengingkari janjinya dan malah menari dengan Sekai. Katsuhara sangat-sangat terpukul. Ia pun sangat-sangat bersedih dan tidak bisa menerima kenyataan. Kekasihnya hanyalah Makoto. Keesokan paginya, Makoto meminta maaf pada Katsuhara kalau ia tidak bisa menemaninya menari di festival sekolah. Permintaan maaf Makoto memberi Katsuhara harapan baru. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kita baik-baik saja. Siangnya, Makoto kembali menegaskan kepada Katsuhara kalau kita memang tidak ada apa-apa. Orang yang disayangi Makoto adalah Sekai. Katsuhara pun menjadi sangat-sangat terpuruk. Sisi gelap Katsuhara pun mulai bangkit. Ia ingin menghilangkan ciwi-ciwi yang dekat dengan Makoto. Ia ingin memiliki Makoto hanya untuk dirinya sendiri. Namun ternyata setelah menegaskan hubungan dengan Katsuhara, Makoto pun semakin tidak terkendali. Ia pun segera memulai perjalanan haremnya dengan para ciwi di sekolah. Bukan hanya Otome, ternyata kali ini Hikari. Hikari ternyata walaupun terlihat lugu, ia adalah partner genjot yang cukup baik untuk Makoto. Sampai akhirnya Sekai pun tiba-tiba sadar. Di saat ia ingin menjauh dari Makoto, Sekai pun ternyata hamil. Ini adalah konsekuensi dari mengenjot Makoto terus-menerus setiap hari. Karena Makoto masih SMA, tentu saja ketika Sekai meminta pertanggungjawabannya, Makoto tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini masih sekolah. Apakah kau tak mungkin untuk menghilangkannya? Sekai pun sangat sedih mendengar jawaban dari Makoto. Makoto pun semakin menjauh dari Sekai karena ia takut untuk dimintai tanggung jawab. Walaupun akhirnya Otome pun sempat menasihati Makoto untuk bertanggung jawab, tapi Makoto terus-menerus menutup dirinya dan menghindar dari tanggung jawab. Para ciwi kini sudah menyadari sifat asli Makoto yang tidak mau bertanggung jawab, hanya mau enaknya saja.
Ternyata hanya Katsuhara yang masih mau dihubungi oleh Makoto. Mengingat ketulusan hati Katsuhara, Makoto pun kembali membuka hatinya untuk Katsuhara dan ingin menjalin hubungan dengan Katsuhara kembali. Sekai yang mencoba untuk bersikap lebih baik pada Makoto tidak lagi meminta pertanggungjawaban, yang hanya ingin kehadiran Makoto untuk menemaninya di masa-masa awal kehamilannya ini. Sekai pun mulai memasak makan malam untuk Makoto hampir setiap harinya. Namun karena Makoto mulai tertarik lagi dengan Katsuhara, ada beberapa kali Makoto malah tidak datang untuk makan malam bersama Sekai. Ketika Sekai melihat Makoto tidak menghargai usahanya dan malah memikirkan Katsuhara terus-menerus, Sekai pun mulai mengalihkan pikiran Makoto. Sekai pun mengirim satu SMS pada Makoto yang mengatakan selamat tinggal. Namun tiba-tiba saja saat ia menoleh ke belakang, dan terjadilah Sekai melampiaskan kekesalannya pada Makoto. Setelah menghabisi Makoto, Sekai pun langsung keluar dari apartemennya. Tak lama kemudian Katsuhara datang ke apartemen Sekai dan melihat keadaan sebetulnya pada Makoto. Tak lama kemudian, Katsuhara mengirimkan SMS balasan untuk Sekai dengan menggunakan nomor Makoto. Dan di situ jelas tertulis kalau Katsuhara mengajaknya untuk bertemu. Katsuhara pun sudah siap melancarkan aksinya saat itu. Di saat-saat terakhirnya, Sekai pun sedih. Kenapa aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ini balasan dari Makoto. Katsuhara pun membalaskan dendam Makoto pada Sekai. Di akhir cerita, tampaklah Katsuhara dan Makoto yang sudah tidak lagi bernafas ada di atas perahu berlayar bersama. Demikianlah alur cerita dari L kali ini. Walaupun anime ini rada-rada gelap teman-teman dan sempat menjadi bahan perbincangan banyak orang, namun anime ini mengingatkan kepada kita tentang kesetiaan dan tentang bagaimana kita menghargai perasaan orang yang menyayangi kita. Teman-teman, apabila kalian pernah punya pengalaman disakiti oleh orang yang disayangi, harap share di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung L hingga sampai pada saat ini. L doakan kalian semua memiliki kehidupan cinta yang luar biasa untuk diceritakan. Terima kasih teman-teman. See you.